wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan atau bersetubuh dengan istri, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk berwudu, jika tidak mendapati bisa bertayamum. Dan hadis selanjutnya adalah pada hari kiamat itu orang yang berwudu atau menjaga wudunya itu wajahnya akan berseri-seri. Dan di sini ada kata bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Ya, mungkin maksudnya adalah selalu menjaga wudu, seperti apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu ketika Nabi Isra Mi'raj, sendalnya atau terompahnya itu sudah ada di surga. Nah, ketika ditanya oleh Nabi apa amalan yang dia lakukan kok bisa sampai sendalnya itu sudah mendahului di surga padahal orangnya masih di dunia, bila menyampaikan dia itu selalu menjaga wudu. Memperpanjang itu maksudnya itu huril muhajjalin. Huril muhajjalin itu memperpanjang basuhan tangan dan kedua kaki. Memperpanjang maksudnya itu dilebihi dari siku, dilebihkan. Kaki dilebihkan dari mata kaki. Huril muhajjalin. Jadi nak wudu itu kon liwat nih. Ojo terima pas. Itu kan yang wajib, itu kan siku. Nah, itu diluwi. Makanya itu secara disempurnakan itu adalah huril muhajjalin, itu memperpanjang basuhan tangan dan kaki. Jadi muhajjalain. Masalah kan biasanya kan anak hadis lain itu tuh wailul lil aqab, celakalah bagi orang yang wudu meninggalkan tungkae sing basuh. Nah, makanya terus disarankan disuruh ya huril muhajjalain min athari wudu wa ghurr nggih. Nah, masalah dawamul wudu itu beda lagi hadisnya. Saya itu pernah ditegur oleh seseorang tentang wudu saya yang menurut dia itu masih salah. Jadi ketika mengambil air membasuh muka, jadi air yang menetes di
tangan itu dianggap adalah air mustakmal yang itu tidak bisa untuk bersuci. Dan nggih, nek iso ki apa ini ki antara tangan ambek apa itu ojo nang sore ngene. Padahal kan ya gimana dong, namanya juga dari bawah itu kan nggak mungkin akan bisa menghindar, tetap akan tetesan terus toh, nggak mungkin ya. Dan nek saya menjawab nih, dan nek sing diarani apa niku air mustakmal banyu wi sing saithik, terus banyu sing bar bekas wudu wi nggo nyemplung ning banyu saithik umpamane ning bakmu saithik kuwi. Nah, ini menurut pemahamanku. Dan pemahaman dia air yang dicawuk apa kan dari panturan itu ke tangan gini. Dan netesnya air bekas wudu ini dianggap mustakmal. Itu pripun? Mustakmal secara fikih ya. Mustakmal secara fikih itu adalah tetesan air pembasuhan anggota yang wajib. Berarti basuhan pertama kali. Basuhan kedua dan ketiga gak ngefek apa-apa. Arep mbok cemplung ning nggon dhuwur kono ya ora dadi apa-apa. Yang ngefek itu ada basuhan pertama. Itu mustakmal. Jadi umpamanya contohnya gini, kowe wudu. Terus banyu iki mbok wadahi dhewe. Berarti banyu iki mau dianggap mustakmal pertama. Lah saiki nek kowe wudu sing kedua. Mbok tetesne banyu sing pertama mau ning nggon embel iki gak ngefek apa-apa. Karena yang dimaksud adalah umpamane kowe wudu neh. Basuhan sing pertama nggo tangan. Sing kedua mbok celup ning yo gak ngefek. Jadi basuhan yang pertama diarani basuhan yang wajib. Basuhan kedua dan ketiga itu dianggap sunnah. Berarti nang ngono enggak ngefek sama sekali. Makanya apabila kamu wudu seperti ini, berarti yang pertama itu tetesan itu adalah masih mustakmal. Lah kowe yang juga wudu neh. Nah, kowe ngarani mustakmal, padahal banyumu iki wis kena banyu mustakmal. Lha kowe wudu neh wis berarti diarani banyu bercampur dengan mustakmal lemper aja. Lah kan piye? Lah iya. Tapi sih dimaksud enggak gitu maksudnya. Air bekas ini adalah ketika di situ itu adalah hukum mustakmal. Jadi nek air sing wis netes ketetesan banyu mustakmal ora diarani mustakmal. Air yang pertama sing cawukan kedua itu kan bercampur dengan mustakmal, itu enggak ngefek. Sing diarani mustakmal banyu turan yang pertama. Dan banyu mustakmal yang pertama itu ada enggak bisa menjadikan mustakmal air yang kedua. Nah ngono terus wudumu piye kok? Ngono lho. Mempersulit diri ya. Lah ngono lho, mempersulit diri. Sing bener iki ning anu yang jeding ning kolah ngene kae. Lah zaman saiki kowe. Iya nek ning pondok-pondok ana kae ya diku wis gak usum jeding kolah ana. Wong gawe ngangel-ngangel awake dhewe dunya iki kaya apa. Nggih. Malah bahasa kowe macane hadis al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un jajal mal. Air itu adalah suci dan mensucikan. Enggak ada yang bisa menajiskan sama sekali. Langsung la yunajisu syai'un. Al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un. Jadi banyu itu suci, enggak ada yang bisa menajiskan. Sehingga umpama saja itu. Jadi banyu saember, kowe iku cawe. Nah cawe iku mestine kecipratan. Tapi ora ketara iku berarti ora iso diarani najis. Padahal kowe gelem ra gelem tetep nyiprat to. Tapi krana ora ketara maka dianggap ora najis. Hukumnya najis apa jan? Jane najis. Tapi kok berhubung kowe iku ya yakin nyiprat, aja diyakini nyiprat, mbok yakin nyiprat gak oleh kowe.
Alasannya apa? Megane gini ya, itu pernah. Kanjeng Nabi itu ada sumur, ada sumur. Sumur itu kanggo guaan batang. Dadi sumur kanggo guaan batang. Wis apa-apa batang kok. Kanggo guaan batang pada suatu ketika Kanjeng Nabi itu mara rono. Dan air itu bening dhuwure, mbuh ngisor gak ero. Mbuh dhuwur gak ero kote. Diciduk. Kanjeng Nabi itu nyiduk dan dia wudu. Nah, terus banyak orang sahabat itu komen, Kanjeng Nabi itu ada sumur kanggo buahan, batang kanggo buahan ambek wong bar head tegamangane. Tiba-tiba head gua ini kono kuwi. Kanjeng Nabi itu enggak masak. Jawabnya yang ngono. Nggih. Al mau tahurun la yurajisu. Ngono jangan terlalu piye mempersulit diri. Ngono maksudnya. Jangan terlalu sedih. Walaupun kowe lah mbok ubek-ubek ki mampu neh jan iki banyune. Islam itu kan mudah ya, kok dipersulit kan. Akhirnya orang beragama kan kok ya malah anu dhewe to malah wong Islam itu mudah. Contohnya meleh ngenten. Nek napa niku orang niku dicurhati tanggane. Ya, namanya tangga kan curhat itu biasa. Apa ngomong pisahan, cerai lah bahasanya, bahasa kasarnya cerai ngoten niku. Terus bolak-balik ngomong. Dan dia itu memakai hukum iki ya asli. Oh nek wis muni ping 3 itu gak oleh diu. Oleh diu. Nek kula seneni ya. Oh nek nganggo hukum sing tenanan ngono ya dosa tenan tapi gak iso semono. Wong di anu dibalekne ning kebiasaane wong itu piye, terus keilmuane ya piye. Ya nek kanggone kowe sing ngerti ilmu wis dosa, tapi wong sing gak duwe ilmu, terus wonge wis muni ngono kuwi ning bojone terus mbok larang. Terus nek gak bojone gak nuruti ngono terus wis salah. Gimana? Kan pengucapan talaknya itu lebih dari 3 kali karena ya saya anggap ketidak ilmunya dari sang suami ya tidak ngerti lah masalah ngono kuwi. Tapi nak cara secara logika saja. Nak ilmu talak, ilmu cerai. Ku rumasaku ora enak perkara sing ora nganti di ngerteni. Sing kebacut tuh wonge. Kakean ngomong. Iku nak cara ngomong betul-betul anu ya. Betul lah cara talaki rumasaku nek sakabeh wong wis paham. Rumasaku lho ya ora mau sak goblok-gobloke wong tetep paham. Bahasa cerai itu tetep tapi saking dluwere lambe iku ya beda nek. Saiki nek jenenge mau menceraikan istri itu nek memang betul niate apa jeneng kata-kata itu adalah memang diucapkan dengan penuh hati, ya tetap kenaan. Jebul nek terus sekedar guyon. Gak iso, piye-piye ode. Sebabnya megane apa? Kata-kata itu adalah kata-kata sing ekstrim lah miturut agama. Dan itu saya kira kabeh wong ngerti hukum itu. Saya enggak, malah ya banyak orang yang enggak tahu. Dan pada kenyataannya apunten ya pasangan muda dan saudara saya sendiri. Ibu sing wedoke ngerti lah pondokane. Bojoke bolak-balik muni cerai bahasane. Ya ngantek dirukunke ning KUA. Lah KUA bojoke yo ngomong dhewe, bolak-balik ngomong cerai ngene ijab neh apa ora. Sama KUA yo enggak itu. Gak jam neh. Nah. Terus marai ya piye ya?
Nak hukum ya seperti itu, tapi nak memang kadung lambe Lah nggih, duwer. kan nggih, kados ngapunten nggih, adat itu tuh loh, adat menjadi Heeh, hukum ngene. heeh. Contohnya ngapunten melih warisan. Nek adate ning desa ngene Jawa, ya dinduk rata. Apa anane tinggalane ya dinduk rata anak-anake kan ngoten to. Lho orang Jawa tok kabeh ngono, Tris. Kayak warisane kabeh ning ndi ngono. Mbok ning dia ngono. Lah hukum yang tertera pada Al-Qur'an itu hukum ning pengadilan tok. Itu ada hanya hukum ning pengadilan. Kalau memang sampai diajukan pengadilan, ya dihukumi dengan hukum kuwi. Nah urusan apa jenenge? Waris. Warisan. Kalau memang dekne dihukumi secara adat kok ora gelem, baru dikai hukum Ngadilan. pengadilan. Iku wong ning ndi yo mbok zamane Kanjeng Nabi yo ndak enek wong warisan sampai dindum secara enggak ada itu. Hukum kabeh warisan yo taro di saling ridho. Gitu padha senenge. Ya wis ngono tok. Wis taro di. Nak sampai ora gelem dikai secara adat baru maju ning pengadilan dikai hukum pengadilan. Pengadilan sendiri jek dianu ya. Kono dhewe jek ngomong. Mbok ngene piye? Ijek dikai hukum ada. Engko nek wis ora keneh akeh hukum ono engkel ngakeh ngengkel. Tapi nek hukum sering nah aku dhewe ra kuliner tin. Sering Tapi nek saking seringnya iku ya sepiye meneh. dan banyak bahkan ngapunten ya apa daya lah wong wedok kadang lemah ngono kuwi kan sing lanang iki wis padahal yo srabine ning ndi tapi kadang cibalero iso gawean rupane. Iki nek hukum asli ya ngono kuwi, hukum asli. Tapi kalau memang wis di luar apa jenenge hukum asli ya gak kena dianokne. Sebabnya hitung-hitung hukum itu tetap berlaku seperti adanya. Masalah kalau memang itu ada hal-hal yang tidak cocok dengan aturannya, ya sudah keluar dari aturan tetep. Piye-piye keluar dari aturan. Ya kaya aturan jual beli itu kudune piye? Ngomong, "Pak niki pinten, regine pinten." Iku kudu enek. Nak niki pinten, nak niki pinten. Nah kowe nemu warung piye? Pernah? Kan gak toh. Itu berarti wis adat gak bisa digunakan secara hukum. Gak iso. Nah, berarti kadung ada. Ya wis hukum kalah. Kaya kowe pamane ning anu, kowe anak motor ngletak sangger gawa. Iku nak hukume haram. Tapi kalau memang adate wis ngumume ngono, anak motor nganggur ya gawa wis kadung kulinane gitu. Itu kan monggo wis hukum kalah bisa. Makanya hukum itu wis kalah ambek adat, adat mahkamah. Lah saiki adat yang seperti itu terus hukumnya piye? Lah kuwi sing angel pisan. Megane kuwi mau di luar kebiasaan. Misalnya kalau kebiasaan wis angel hukumi. Ya engko ya hanya istihad tok. Istihad penting wong iki gelem istihad, hati-hati tok. Nek bener untuk ganjaran loro, nek ora bener cek untuk ganjaran siji. Penting hati-hati. Ya ngono tok kuwi. Gak bisa wis. Istihad penting, paling penting istihad itu. Jenenge hukum ngati-ngati iki penting. Yang kan tetap ambil maslahatannya, kemaslahatannya ini. Ya iya, ambil madarat atau maslahannya. Antara madarat sama masalahnya itu banyak yang mana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar kekasihku Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air wudhu membasuh. Hadis riwayat Muslim. Mungkin maksudnya sama, sejauh mana itu ya melebihkan dari basuhannya di tangan dan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau berkata, barang siapa berwudu demikian, niscaya dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sedangkan sholat dan berjalannya dia ke masjid adalah sebagai tambahan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya segala kesalahannya yang dia lihat dari kedua matanya bersama turunnya air wudu, lalu atau bersama akhir dari tetesan air. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan turunnya air atau akhir dari tetesan air. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama dengan tetesan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Ini hikmah-hikmah atau manfaat dari wudu. Dan pertanyaan, ini jadi pertanyaan, kadang ada yang melarang apa itu mengelap bahasanya, mengusap atau mengelap dari bekas air wudu, karena ada yang mengatakan bahwa setiap tetesan air wudu itu akan menjadi saksi, akan menjadi malaikat yang akan terus sampai hari kiamat itu mendoakan kita, mintakan ampun. Tapi di satu sisi kadang seperti rambut saya yang kalau terkena air itu banyu ini gak ada ngilang-ngilang, dan itu kan merasa risih nek dipakai kopiah atau jadi nek kopiahnya kan nanti teles ya, sabunnya gak enak dan lain sebagainya, itu malah gak nyaman. Kadang ya saya lap juga yang di bagian kepala sini, kadang-kadang nek puasa ya mulut ya tak, karena nek mulut kan kadang nggak terasa apa ya sengaja atau tidak, itu mesti ada seperti air masuk gitu kan, kalau sifatnya air gimana mengelap. Nah, secara hadis, dohirul hadis itu ya aja dilap dohirul hadis, secara dohirul hadis itu. Tapi larangan itu bukan sampai mencapai haram lah. Nggak mencapai sampai haram. Nah, saiki ngelape ini larangannya sampai makruh atau hanya khilaful aula itu bedanya. Sebabnya enek makruh itu, enek hukum itu sampai makruh. Nah, makruh sendiri itu enek makruh sing makruh tahrim, enek sing makruh tanzih. Makruh tanzih berarti jenenge khilaful aula. Khilaful aula. Jadi
Aku dhewe ndak pasti larangan itu larangan makruh tanzih atau makruh apa jenenge tahrim atau hanya khilaful aula. Khilaful aula sing luwih apik. Ngono tok larangane. Nah, itu nak cara pandanganku tok sekedar itu. Ya ketoke hanya sekedar khilaful aula. Sebabnya enek malaikat sing tetesan kok mbok lapi, berarti malah gunane gitu. Tapi ya enak nih, Riz. Kalau melihat dari tetesan itu dan kita itu adalah menginginkan hal yang seperti tiada berada di hadis, maka bar wudu ojo langsung mbok lap. Biar jalan keluar aja. Bar wudu kamu biarkan sebentar baru mbok lap. Jadi masih ada tetesan. Kuwi karepe. Gak usah kesusu dilap. Nggih, sering kan baru itu tetep baru nyari anduke ning kono. Netes-netes niku risih. Apane kena kopiah ngenten iki kopiah ngenten. Ya minimal kan gitu. Minimal kamu itu ada tetap ya meneteskan air dulu setelah baru dilap. Jadi kamu itu untuk KB. Untuk ya, untuk KB yaitu perintah nggak usah dilap. Yaitu membiarkan tetesan berarti untuknya kamu ngelapi adalah untuk demi melaksanakan sesuatu yang harus pokoknya gimana nak teles kan nyekel Quran bareng kan yo sekolah istilahnya. Kuwi jadi untuk KB. Jadi maksudnya ya ngelap silahkan, tapi ojo langsung. Terus masalah makruh tadi, pernah dengar itu nek kalau membasuhnya itu kurang dari 3. Kalau 3 kan sunnah ya. Kurang dari 3 atau lebih dari 3 itu malah makruh. Padahal kan basuhan itu rukunnya itu kan cuma yang pertama sekali. Kadang ya pernah wudu itu karena ya itu basuhnya sekali tok gitu. Oh, ini pernah dengar itu nek kurang dari 3 atau lebih dari 3 basuhan itu menjadi makruh. Memang gitu. Aturan wudhu itu adalah disunahkan taslis 2-3 kali. Kurang itu dianggap apa itu makruh, melebihi makruh. Alasannya gini, Riz. Nak sing jenengan wong wudhu satu basuhan saja. Bisa nggak kamu langsung bisa roto banyu? Masalah ini kono. Nak mbok basuh pertama durung roto. Ya. Maka basuhan kedua yang hukum sunnah tadi itu adalah bisa membantu wajib. Tapi itu tetap hukum wajib yang kedua kerjaan tadi ini. Nak sing basuhan pertama itu hukumnya wis roto tenan. Sing kedua dan ketiga itu hukumnya sunah. Nak sing basuhan pertama urung roto, sing kedua itu ijek hukumnya wajib. Ngono lho masalah itu. Lah kenapa enggak boleh melebihi dari 3? Engko berarti nek israf. Ya. Jadi ini israf itu juga makro. Kurang dari 3 di makro nih sebabnya atak nongko dikhawatirkan pembasuhan yang pertama itu durung roto. Ngono lho masalah itu. Nek cara pandangan fikih. Jadi basuhan yang kedua itu membantu untuk basuhan yang pertama jangan sampai ada anggota yang belum masalah gitu. Nah, yang ketiga itu untuk meyakinkan bahwa basuhan yang kedua itu juga belum roto sampai diyakinkan yang ketiga. Nak melebihi dari 3 berarti wes israf.
No, itu pandangan fikih gitu. Kurang dari 3 ya gue mau dikhawatirkan. Lah nek bahasan hanya pertama tok, sing kedua dan ketiga belum, itu berarti nek ono enek anggota sing durung terbasuh. Ngono dikhawatirkan. Dan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi perkuburan lalu berdoa, semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian penghuni kubur kaum mukminin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan bertemu kalian. Sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, tidakkah kami semua saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan bersabda, kamu semua adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita ialah mereka yang belum ada atau generasi sahabat. Sahabat bertanya lagi, bagaimana engkau dapat mengenali mereka yang belum datang dari kalangan wahai umatmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan bersabda, apa pendapat kalian seandainya seorang lelaki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam, apakah dia akan mengenali kudanya itu? Para sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhu. Aku mendahului mereka ke telaga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan tentang wudhu. Cara istilah kate menjadi beberapa ulama itu, umat Muhammad itu bisa ditandai dengan wudhu. Jadi sok ning kono memilah-milah umat sing sekian banyak, sekian triliun manusia, itu ada yang umat Muhammad. Tandanya itu adalah huril muhajjal, yaitu nyempurnakake wudhu, disempurnakan tenanan. Itu kanjeng itu mudah apa jenenge memilih kuwi umatku kabeh. Ngerti kabeh kanjeng. Walaupun kanjeng habis meninggal tetap ngerti kabeh gara-gara orang-orang yang itu menyempurnakan wudhu, berarti semua itu adalah umat Muhammad. Nah, cara Gus Ba, lah nek saiki wudune ora patek tenanan piye? Kok ora patek nyemporong terus kelip-kelip iku sing repot. Wih, umatku mau mati sapa iki? Kujanane kok. Saya iso mencorong. Jadi cara mensyafaati kanjeng Nabi itu milah-milah umatnya itu ya kuwi mau, yaitu dengan cara hurul muhajjalin, yaitu mencorong wajahnya mbek hurul itu mencorong wajahnya, muhajjalin itu mencorong tangan dan kakinya. Hurul itu sangka wajah, muhajjalin itu tangan dan kaki. Cara Rasulullah mengenali umatnya yang di Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian untuk aku tunjukkan atas sesuatu
yang dengan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada sesuatu yang dibenci seperti keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Apa ribat ini? Ribat iki sing lapor robato itu tali apa itu? Riba pun. Apa nih kono terangan ribat. Nah, robat itu artinya tali. Ya padha karo habdum minallah, tali. Apa itu? Nah, tali kekuatan kalau istilahnya. Ribatnya robato naleni. Jadi wis masuk dalam kalangan lah istilah, masuk dalam kalangan sudah terikat, bahasannya itu ribat itu terikat bisa. Jadi wong sing menunggu satu sholat ke sholat yang lain itu berarti masuk dalam kalangan orang-orang soleh. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin, berjalan ke masjid, menunggu sholat. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah separuh dari iman. At-tahuru syatrul iman. Hadis ini secara lengkap telah disebutkan dalam bab sabar dalam hadis Mura'abasah yang telah berlalu, yaitu hadis yang agung yang berisikan jumlah kebaikan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu menyampaikan wudunya atau menyempurnakan wudunya kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya, dia masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Tirmidzi menambahkan, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Doa sesudah wudu. Jadi ada yang asik dari doa setelah wudu. Doa setelah wudu kan harus diawali dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang itu kalimat tauhid yang mengisyaratkan, kan biasanya ketika orang melakukan wudu yaitu untuk memperbaiki atau memperbaharui syahadat kita, apabila kadang itu bisa jadi juga syahadat itu bisa batal seperti halnya sholat, puasa, zakat. Maka ketika mau menghadap Allah sholat itu disunahkan wudu dan membaca doa sesudah wudu, asyhadu alla ilaha illallah, itu ya untuk tujuannya ya untuk memperbaharui syahadat itu. Nak bahasanya fikih itu orang kok memperbaharui syahadat, memperbaharui Islam. Kenapa memperbaharui Islam? Karena setiap orang kadang-kadang mengucap kata yang katanya itu adalah bisa menjadikan kita keluar dari agama Islam. Contohnya pamannya, padahal hukum itu ada hukum haram, kamu mengatakan boleh, itu kan berarti mas hukumnya keluar dari agama Islam.
Ada hukum boleh tapi malah Ah, diharamke. Ini berarti termasuk juga keluar dari agama Islam. Makanya tetap wong ini kon maca syahadat setiap kali berwudu arep nglakoni sholat. ah. Sehingga sholatnya tetap sah sebabnya gara-gara wis maca syahadat. Sip. Ya, aku ketika berwudu. Nah, karena syaratnya orang sholat itu harus Islam. Sing khawatir ki mau mana kata-kata kuwi. Atau seperti isrok, langsung dikhawatirkan isrok juga. Umpamanya tanpa sengaja itu adalah kita eh, mengatakan bahwa selain Allah itu ada sang penguasa selain Allah. Aku sing repot nih kan seperti. Nah, makanya tetap wong wudu disunahke maca syahadat sehingga ketika nalika kita sholat itu suci atau kita sudah masuk Islam. Cekap bab putus 40 menit.